kunci pakan completed, pakan fermentasi sendiri di air teman-teman. Kalau misalnya airnya kebanyakan nggak jadi, kalau airnya kurang juga nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Makasih juga yang udah klik video ini. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, ternaknya juga, keluarganya juga. Sesuai janji saya kemarin teman-teman, saya mau kasih tutorial bikin pakan complete feed. Pakan complete feed ini berbeda teman-teman sama pakan konsentrat atau pakan fermentasi. Kalau pakan complete feed ini istilahnya pakan komplit, pakan jadi. Jadi teman-teman tuh nggak perlu ngombor, nggak perlu pakai tambahan apa-apa lagi, langsung dalam satu pakan itu. Jadi langsung pakan jadi ibaratnya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri apa aja? Nah, yang pertama itu kalau misalnya buat penggemukan biasanya itu komposisinya itu konsentrat 60%, terus seratnya 40%. Jadi teman-teman bisa otak-atik sendiri komponen serat tuh nanti bisa dapetin dari rumput, pakcong atau tebon atau segala macam. Sedangkan konsentratnya itu teman-teman bisa bikin sendiri atau beli konsentrat jadi. Nah, teman-teman, yang pertama ini bahan-bahannya konsentratnya 60%, 60 kilo. Ini saya pakai konsentrat jadi. Untuk mereknya emang sengaja nggak saya kasih karena kita nggak dapet endosan sama sekali. Jadi konsentrat jadilah intinya, konsentrat pabrikan. Terus yang kedua kita pakai seratnya tuh 40%, 20% nya dari tebon. Ini tebon teman-teman, tebon kering. 20% berarti sekitar 20 kilo. Nah, yang kedua seratnya kita ambil dari kangkung kering. Ini juga 20%, 20 kilo. Ini kangkung kering yang udah digiling. Ini 20%, sekitar 20 kilo. Terus bahan tambahannya tetes tebu. Tetes tebu ini segini 2 kilo. Jadi ini nanti kita pakai setengahnya, pakai sekilo aja. Terus ini kita pakai mikroorganismenya kita pakai E4. Ini juga bukan saya promosiin ini merek ini, tapi saya biasanya pakai ini E4. Jadi nanti kita pakai itu 0,2%. Jadi sekitar 2 ons dari total pakan yang kita bikin. 0,2% dari total pakan yang kita bikin. Jadi pakainya 2 ons. Terus kita pakai premix. Premixnya ini kita pakai untuk 100 kilo itu kita pakai sekilo. Ada beberapa premix yang 100 kilo itu bisa pakai setengah kilo. Ada juga yang pakai 1 kilo. Nah, itu tergantung teman-teman. Ini kita bisa pakai 1 kilo. Terus kita pakai bekatul. Ini sebenarnya ini opsional teman-teman. Ini campuran. Jadi kalau misalnya teman-teman breeding atau teman-teman lain gitu, ini sebenarnya opsional, nggak perlu pakai juga nggak apa-apa. Tapi saya di sini pakai karena harga bekatul di sini cukup murah. Jadi saya bisa mix bahan-bahan yang ada supaya ketemu HPP-nya murah. Nah, nanti 100 kilo itu kita jadi sekitar 1 tong lebih, 1 tong ini lebih kita injek-injek. Nah, bahan-bahannya itu. Terus ada lagi teman-teman, ini saya pakai kalsium juga. Ini kalsium karbonat. Ini di toko bangunan banyak. Nah, ini kalsium karbonat itu kita pakai setiap 100 kilo kita pakai 2 kilo. Jadi ininya 2 kilo. Nah, ada satu lagi juga bahannya, kita pakai garam.
Garamnya ini kalau per 100 kilo saya biasanya kasih sekilo cukup. Tapi kalau teman-teman pengen mungkin lebih rakus lagi, atau mungkin nanti dombanya nggak begitu makan rakus, ini garamnya bisa teman-teman tambahin jadi 2 kilo. Jadi ini opsional untuk ukurannya, tapi minimal untuk 100 kilo sekilo lah. Terus air, ada media campurnya kita air. Airnya ini kalau 100 kilo kita pakai 50 sampai 60 liter. Nanti teman-teman bisa cek sendiri apa kondisinya tuh udah mamel apa belum. Tapi kalau udah cukup mamel nggak perlu tambah air lagi, tapi kalau kurang bisa tambahin. Tapi rata-rata kalau bahannya kering semua itu 100 kilo itu butuh air sekitar 50 sampai 60 kilo. Nah, itu bahan-bahannya aja. Sekarang kita mulai produksinya. Prosesnya pertama-tama kita campur, kita mix semua bahan-bahannya. Pertama yang kita tuang itu yang paling kasar. Yang paling kasar kalau bisa paling bawah. Itu memudahkan pencampuran cepat homogen. Nah, ini kita campur. Yang pertama tebon. Ini tebon kering, teman-teman. Nah, yang kedua kangkung. Kangkung 20 kilo kita campur. Jadi nanti untuk bahan-bahannya teman-teman nggak usah khawatir, nanti saya pasti tulis di deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek di deskripsinya bahan-bahannya apa aja. Yang ketiga yang kita campur ini konsentrat. Ini kita mix lagi sama dedek bekatul. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya dedek lagi teman-teman murah, itu teman-teman bisa kurangi konsentratnya jadi 50, dedeknya 10. Kalau misalnya dedeknya pas mahal, ya teman-teman nggak usah pakai dedek juga nggak masalah. Saya nggak menyarankan, maksudnya opsional aja. Tapi biasanya kalau misalnya dedek lagi murah, saya kurangi konsentratnya jadi 50 kilo, dedeknya 10 kilo. Karena ini kebetulan dedek di tempat saya juga masih terjangkau. Ini saya kurangi konsentratnya, kurang jadi 55, dedeknya 5 kilo. Selanjutnya premix teman-teman. Premixnya bisa sekilo, bisa setengah kilo, tergantung dari aturan pakainya di premix yang teman-teman pakai. Jadi setiap premix itu beda aturan pakainya. Kalau ada yang 1 kilo untuk 100 kilo pakan, ada yang 1 kilo buat 200 kilo pakan. Jadi menyesuaikan aja, tapi nggak begitu mendasar banget, nggak begitu prinsipil banget. Selanjutnya garam teman-teman, garam grosok, jangan pakai garam halus, terlalu bagus, terlalu berlebihan. Kalau garam halus kita pakai garam grosok aja. Ini saya biasanya pakai sekilo, setiap 100 kilo pakan saya pakai 1 kilo. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri teman-teman bisa pakai cara kayak gini, ditabur-taburin, atau bisa juga teman-teman nanti campurin dalam airnya. Jadi nggak masalah, itu opsional, tetap nggak mengurangi nilai gizinya, nggak mengurangi nutrisinya. Selanjutnya kita kasih kalsium. Ini kalsium karbonat teman-teman. Ini di toko bangunan banyak. Sebenarnya ini buat campuran. Kalau kita pakai semen putih itu biasanya pakai kalsium karbonat buat campurannya. Tapi seperti yang kita tahu, sebenarnya
domba atau ruminansia itu butuh banget kalsium karena buat memperkuat tulang-tulangnya. Jangan sampai kita menggemukkan dia terus, membuat dia gemuk, tapi kita lupa memberi kekuatan pada kakinya. Makanya banyak ruminansia atau banyak domba, sapi ambruk itu kebanyakan memang mereka kekurangan kalsium. Badannya gemuk, mempunyai beban yang berat, tapi nggak diimbangi dengan kekuatan kaki. Makanya kalsium ini penting. Nah, sekarang kita bikin ini apa, komponen cairnya. Ini dari air, terus tetes tebu sama E4 tadi. Ini kita campur. Jadi untuk 100 kilo pakan kita cukup pakai sekilo aja, sekilo molase tetes tebu. Nah, untuk E4 nya kita pakainya 0,02% atau sekitar 2 ons. Tapi karena adik saya ini cukup sering bikin, jadi udah nggak pakai takaran lagi, nggak pakai timbangan, jadi udah cukup feeling aja, udah ketemu. Tapi kalau buat temen-temen yang belum biasa pakainya 2 ons teman-teman. Kita masukkan molase sama E4 nya udah dicampur. Ini pertama kita pakai 2 ember ya teman-teman, karena sebenarnya 60 kilo itu setara dengan 4. Tapi karena ini kita embernya cuma 2, jadi nanti kita isi lagi, terus kita kasih molase yang tadi nggak kita habisin, nanti kita kasih lagi, terus kita campurin lagi. Nah, sebaiknya kalau teman-teman dombanya dalam jumlah banyak, ternaknya dalam jumlah banyak, media pengaplikasikan airnya pakai kayak gini teman-teman. Ini kalau di tempat saya namanya gembor. Jadi kalau teman-teman pakai semprotan yang apa, semprotan buat nyemprot tanaman itu yang apa, spray yang tangki gitu, saya rasa kelamaan teman-teman. Gak usah ribet-ribet, pakai gembor seperti ini udah mantep banget. Nah, untuk ngaduknya kayak gini aja teman-teman. Jadi sambil jalan, sambil bawa gembor, pakai kaki ngaduknya gini aja udah cukup homogen. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot pakai tangan, ngerauk-ngerauk segala macam, nggak perlu. Pakai kaki gini aja udah cukup homogen. Jadi kalau kondisinya udah begini, udah mamel gini, mamel tuh gini teman-teman, dipegang udah nggak nempel di tangan, tapi juga cukup basah, tapi di tangan itu nggak nempel. Nah, kayak gini udah cukup, ini udah cukup mamel. Jadi airnya udah cukup, kadarnya seperti ini. Nah, kunci pakan completed pakan fermentasi sendiri di air teman-teman. Kalau misalnya airnya kebanyakan nggak jadi, kalau airnya kurang juga nggak jadi. Jadi kondisinya harus airnya takarannya pas. Nah, kalau kondisinya udah kayak gini, kita siap untuk masukin tong teman-teman. Nah, jadi kita pakai tong kayak gini. Ini yang 200 liter. Jadi ini kita beli yang sekalian ada penguncinya, jadi gampang, nggak bakal bocor lah. Ini kedap udara, tong kedap udara.
Teman-teman bisa pakai plastik juga, tapi karena kita bahannya itu cukup kasar ya teman-teman, jadi kalau saya udah pernah pakai plastik itu plastiknya sobek, jadi nggak kuat. Makanya saya lebih merekomendasikan ke teman-teman pakai tong, jadi bisa dipakai berkali-kali, awet juga. Nanti kalau misalnya makanin juga tinggal naruh aja. Nah, kita injek-injek. Ini udah penuh teman-teman, tongnya udah kita injek-injek, udah penuh, tinggal kita tutup. Nah, kayak gini aja. Udah jadi teman-teman, ini pakan complete feed. Ini bisa teman-teman buka 3 hari sampai 1 minggu ke depan, nggak masalah. 3 hari ke atas itu udah bisa teman-teman buka, bisa langsung dikasihin ke domba. Jadi nanti ini tinggal kasihin aja, udah nggak usah pakai campuran apa-apa lagi. Jadi kita udah nggak perlu ngombor, udah nggak perlu beli ampas tahu, udah nggak perlu beli macam-macam. Jadi ini bisa langsung jadi satu bahan pakan, namanya complete feed. Semuanya udah ada di sini, udah cukup lengkap, nggak perlu teman-teman kasih tambahan apa-apa lagi. Itu aja teman-teman video bikin pakan saya hari ini, tutorial bikin pakan seperti permintaan teman-teman. Udah saya share cara bikin pakan complete feed dari awal sampai akhir. Nggak ada yang kita tutupin, nggak ada yang kita umpetin, nggak ada yang kita kurang-kurangin. Bahannya sama persis kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan masih kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya saya nggak sibuk, langsung saya balas. Kalau misalnya sibuk, mungkin malamnya bisa saya balas. Itu aja video hari ini. Makasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang, supaya jadi referensi teman-teman buat beternak, biar makin semangat. Jangan lupa ikutin saya di IG Raja Kaya Farm, TikToknya juga sama Raja Kaya Farm, Facebook juga sama Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.